Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Kamis tanggal 16 September 2021. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis setiap harinya. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link ada di deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham ya. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Mari dukung channel ini agar dapat berkembang dan membantu lebih banyak orang lagi dengan mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng untuk berlangganan di bawah ini. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Jadi hari ini IHSG, kondisi IHSG hari ini masih di atas 6.100 ya untuk harga penutupannya, yang dimana hari ini IHSG ditutup di harga 6.109 dengan persentase min 0,0%. Jadi untuk IHSG sendiri memang bergeraknya ranging di area 6.007 hingga 6.134 ya. Sementara ini di area sana dulu, ya semoga saja besok IHSG bisa rebound kembali dan ditutup di harga 6.134 ya. Jadi ya semoga saja IHSG bisa meneruskan perjalanan ke atasnya ya. Jadi untuk IHSG demikian, kita lanjut lagi untuk saham TKIM. Oke, untuk saham TKIM ya. Hari ini ditutup di harga 7.200 dengan persentase min 2,37%. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada KK, YP, dan SQ, distribusi ada PK, NI, dan MG. Dan kalau kita lihat rata-rata harganya di 7.425 ya. Saya ulangi lagi, 7.425 untuk saham pabrik kertas di Jawa Kimia. Untuk area supportnya di 7.075 ya. Area supportnya di 7.075 dan resisten sementara di 7.700. Jadi kalau saya lihat di sini memang masih ya uptrend, namun di sini ada mulai pelemahannya ya. Ada mulai pelemahan, mulai dari tanggal 10 September ya hingga hari ini. Ya semoga saja ketika mengenai area supportnya bisa mantul kembali ke area 7.700 ya. Jadi teman-teman yang punya saham TKIM bisa perhatikan label hitam di sebelah kanan ini untuk area support dan resisten ya. Jadi untuk TKIM demikian, kita lanjut lagi untuk saham DOIT. Oke, untuk saham DOIT, teman-teman yang punya saham DOIT ya terutama bisa diperhatikan untuk area support dan resisten ya. Jadi kalau kita lihat yang hari ini akumulasi ada HD, CP, dan YB, distribusi ada YP, ZP, dan MK. Untuk rata-rata harganya di 312 ya, dan hari ini ditutup di harga 304 dengan persentase min 0,65%. Posisi sekarang masih di bawah EMA 90 yang garis hijau, namun masih di atas EMA 34 dan EMA 21 ya. Volume hari ini cukup tinggi dan stokastik juga sedang mengerem naik sih. Kalau saya lihat memang area supportnya di harga 300 ya. Support sementara di 300 dan bila ditembus akan menuju ke 292. Lalu untuk resistennya sendiri di 312 ya di area sini dan selanjutnya di 320. Teman-teman bisa perhatikan label hitam di sebelah kanan untuk area support dan resisten ya. Kalau saya lihat di sini sudah membuat higher low ya. Saham DOIT sudah membuat higher low yang dimana pertanda bagus. Semoga saja saham DOIT akan melanjutkan trennya ya. Ya minimal target terakhir di 330 ya untuk DOIT. 330 untuk resistennya. Ya perhatikan saja untuk resisten kecilnya di saham DOIT ini ya. Kita lanjut lagi untuk saham WIG. Oke teman-teman yang memiliki saham WIG bisa diperhatikan video pembahasan ini ya.
Jadi untuk saham WG hari ini ditutup di harga 194 ya. 194 dengan persentase min 1,52%. Kalau kita lihat hari ini memang ya cukup dalam juga, namun posisi masih di atas EMA 90 yang garis hijau, EMA 34 dan EMA 21, Akum ada KK, YP dan NI, Distri ada CC, EP dan AI ya. Untuk rata-rata harganya di 195. Lalu untuk supportnya sendiri, untuk support dari saham WG ini di 192 dan resisten sementara di 202 ya. Jadi teman-teman yang memiliki saham WG bisa diperhatikan ya, label hitam di sebelah kanan ini. Jadi untuk supportnya di 192 dan resistennya di 202. Oke, bila ini ditembus akan berkelanjutan di 208 dan 220. Dan kalau supportnya ditembus akan berkelanjutan di 184. Ya, kalau saya lihat untuk WG sudah membuat higher low ya, jadi ya trennya baik. Semoga saja besok bisa rebound dan menembus ke harga 202 ya untuk WG. Kita lanjut lagi untuk saham Arka. Oke teman-teman yang pemilik saham Arka ya, sebelumnya teman-teman bisa klik subscribe terlebih dahulu bagi yang belum klik subscribe. Dan jangan lupa untuk turn on notifikasinya ya, klik loncengnya. Kita akan bahas mengenai saham Arka ini ya. Oke, jadi untuk saham Arka hari ini volume cukup tinggi sekali ya dibandingkan kemarin dan memang baru eh, mulai hidup lagi ya saham Arka mulai dari ya Rp50 ini kita bergerak dan mulai dari kemarin tanggal 15 September Arka mulai bangkit lagi ya. Namun kalau kita lihat hari ini Arka volume hari ini cukup tinggi dan kalau kita lihat yang akumulasi ada CC, PD dan NI ya. Perhatikan CC, PD dan NI, distribusi ada XC, EP dan YP. Untuk rata-rata harganya di 82 ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah beli di pucuk di saham Arka ini ya, tadi memang dibanding turun di sesi 2 ya saham Arka. Jadi kalau teman-teman yang sudah beli di pucuk, bagaimana solusinya ya? Kalau saya lihat sebenarnya ya, kalau sudah turun 2%, 3%, teman-teman bisa out ya ketika beli di atas 2%, 3%, kalau sudah turun bisa out terlebih dahulu. Namun kalau teman-teman yang belum, ya sebenarnya kalau kita lihat secara garis besar juga, Arka memang turun hingga 10% ya. Yang tadi sudah arah, lalu dibanding turun di penutupan di harga 74. Kalau saya lihat besok mungkin Arka akan naik sedikit ya. Kalau memang banyak yang melakukan akumulasi, kemungkinan akan naik sedikit dan kalau masih banyak yang berjualan atau distribusi ya, ya kemungkinan besok bisa ARB ya gitu. Jadi untuk Arka juga ya, sesi 2 dibanding turun banyak yang melakukan penjualan, terutama di sini ada XC ya. XC berjualan banyak di harga 82 kurang lebihnya. Jadi diperhatikan ya. Kalau teman-teman yang belum subscribe channel ini bisa segera subscribe dan segera join di grup Telegram saya ya. Secara gratis kok ya. Bisa klik link di deskripsi di bawah sudah saya sediakan linknya. Oke, jadi untuk Arka begitu. Kita lanjut lagi untuk saham sebentar saya lihat ya. Di sini ada saham Sen. Oke, untuk saham Sen ya, hari ini ditutup di harga 330 dengan persentase plus 4,43%. Dan ya kalau kita lihat di sini ada beberapa area support yang sudah saya buatkan, namun memang agak sempit ya, jadi saya delete terlebih dahulu. Kalau kita lihat yang akumulasi ada YP, TP, dan YU, distribusi ada CP, KK, dan DH. Kalau kita lihat yang rata-rata harganya ya, di 320 untuk perdagangan hari ini. Jadi untuk saham Sen rata-rata harganya di 320 dan posisi sekarang masih di atas EMA 90. Namun masih di atas EMA 34 dan EMA 21. Stokastik juga ya sudah mulai crossing sih ya, hampir mau crossing dari tanggal 15 September kemarin. Jadi bagaimana kelanjutan untuk saham Sen ini? Kalau saya lihat saham Sen akan ranging terlebih dahulu di harga 304 hingga 348 ya, kisaran sana.
Bagi teman-teman yang mau entry untuk saham SEN, sebaiknya tunggu terlebih dahulu ya. Tunggu terlebih dahulu kalau memang saham SEN, kalau saya lihat beli di breakout saja ya kalau opini saya. Bisa beli di 348 bila harganya sudah breakout bisa masuk nanti entry TP pertama di 388 ya. Jadi saya ulangi lagi kalau teman-teman yang mau beli bisa buy on breakout saja ya, buy on breakout di 348 nanti setelah beli TP pertama di 388 dan TP kedua di 402. Jadi sementara ini untuk saham SEN bisa dipantau terlebih dahulu ya. Atau juga bisa beli nanti di supportnya di 304 juga bisa ya untuk area supportnya 296 hingga 304. Jadi untuk saham SEN demikian, kita lanjut lagi untuk saham BPTR. Oke, untuk saham BPTR ya, hari ini ditutup dengan posisi ARB dengan persentase min 6,42% dan di harga 204 ya. Bagaimana keterusan untuk Batavia Prosperindo ini? Kalau kita lihat yang akumulasi ada YP, PD, dan DR, distribusi ada NI, LG, dan GR. Untuk rata-rata harganya di 210 ya. Dan kalau kita lihat volume juga kecil dan stok kasih sudah dead cross ya. Jadi perlu diperhatikan sekali untuk BPTR ya. Di sini stok kasih juga sudah dead cross ya hari ini. Terlihat jelas ya dead cross dari atas ke bawah. Dan untuk area support sendiri di 198 untuk BPTR, di 198 dan resisten di 226 ya. Teman-teman bisa perhatikan label hitam di sebelah kanan ini untuk area support dan resisten ya. Bila ini ditembus, area supportnya akan berkelanjutan lagi di 182. Dan begitu pula dengan resisten ya. Jadi untuk BPTR, demikian kita lanjut lagi untuk saham EPAK. Oke, kita lanjut lagi untuk saham EPAK. Saham EPAK ya, hari ini ditutup di harga 63 dengan persentase min 5,97%, kurang lebihnya 6% ya. Kalau kita lihat juga volume hari ini ya cukup tinggi meskipun memang dibandingkan kemarin masih ya rendah ya. Namun kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada PD, CC, dan YP, distribusi ada NI, MG, dan TP. Untuk rata-rata harganya di 66 ya. Dan stok hasil juga sudah mulai crossing cukup tajam sekali. Jadi kalau menurut saya kemungkinan besok akan menyentuh di area supportnya dulu di 61. Ya, area supportnya di 61 dan kalau memang ini ditembus akan menuju ke 58 ya. Di 58. Kalau saran saya sendiri kalau besok memang di bawah 61 teman-teman bisa loss terlebih dahulu. Dikarenakan juga kalau nanti mau entry lagi ya bisa di harga 54 sini. Ya, diatur sendiri untuk money manajemennya dan manajemen persahamnya ya. Kalau teman-teman yang butuh konsultasi bisa segera join di Telegram kami ya. Sudah saya sediakan linknya di deskripsi. Jadi untuk saham EPA kembali lagi untuk area support dan resisten teman-teman bisa perhatikan di label hitam di sebelah kanan ini ya. Untuk resistennya di harga 77 ya untuk saham EPAK ini. Oke, kita lanjut lagi untuk saham BBYP. Oke, sebentar ya. Nanti akan saya jelaskan mengenai support dan resisten, namun teman-teman perlu perhatikan BBYP hari ini ditutup di harga 1485 ya dengan persentase plus 2,06% dan kalau kita lihat stokastik sudah mulai crossing dari atas ke bawah mulai dari tanggal 14 September sesi 2 ya. Dan kalau saya lihat dengan volume yang sangat kecil sekali besok ada kemungkinan besar BBYP akan menyentuh di area supportnya terlebih dahulu di 1440 ya. Jadi untuk BBYP ada kemungkinan besok akan menyentuh di harga 1440 dan bila besok banyak yang melakukan akumulasi dan rebound bisa menyentuh di harga 1545 ya di area sini. Ya, teman-teman yang memiliki BBYP bisa perhatikan area support dan resistennya di sebelah ini ya.
Bagi teman-teman yang masih belum jelas, bisa join di grup Telegram saya dan segera klik subscribe di bawah ya, agar mendapatkan update video di channel ini dengan segera mungkin. Akumulasi di BBB hari ini ada YP, CP, dan PD, distribusi ada XC, ZP, dan XA. Untuk rata-rata harganya di 1468 ya untuk BBB, dan kondisi masih di atas EMA 21, EMA 34, dan EMA 90 ya. Jadi masih aman. Ya, semoga saja besok BBB bisa rebound kembali hingga menyentuh di area resisten keduanya di 1620. Jadi demikian untuk BBB, kita lanjut lagi untuk saham SAMI. Oke, teman-teman yang memiliki saham SAMI ya, Sarana Meditama bisa diperhatikan. Oke, akumulasi hari ini ada GR, YU, dan SQ, distribusi ada CP, LG, dan BK. Untuk rata-rata harganya di 548 ya, dan hari ini SAMI ditutup di harga 540 teman-teman. Dengan posisi persentase min 1,82%. Ya. Dan kalau kita lihat volume hari ini cukup kecil dan stokastik sudah mulai crossing ya. Sudah mulai crossing mulai dari kemarin, dan kalau saya beri kesimpulan, SAMI ada potensi bagus ya. SAMI ada potensi bagus, dan kalau kita lihat di sini ada sebuah trend line ya yang dilakukan oleh saham SAMI ini membuat suatu higher low ya begitu. Sudah membuat higher low dan masih ada potensi untuk naik dari saham SAMI ini. Ya, selama trend line-nya belum ditembus, masih ada potensi naik. Jadi untuk saham SAMI sendiri hari ini ditutup di harga 540 yang dimana area supportnya sendiri. Ya, kalau besok rebound dan banyak yang akumulasi, kemungkinan pertama ya akan menyentuh di resistennya di 560, dan kalau diteruskan lagi bisa ke 590 ya. Jadi teman-teman perlu perhatikan label hitam di sebelah kanan ini ya untuk area support dan resisten. Jadi untuk saham ini masih oke kalau saya lihat ya. Kita lanjut lagi untuk saham BGTG. Oke, untuk saham BGTG hari ini ditutup cukup baik ya di harga 248 dengan persentase plus 6,90%. Akumulasi ya sebentar. Akumulasi ada IF, CC, dan AK, distribusi ada KK, YP, dan DH. Untuk rata-rata harganya di 246 ya untuk BGTG ini. Dan juga ya stokastik sudah mulai berdempetan, namun masih di area overbought begitu. Volume ini cukup tinggi bila dibandingkan dengan kemarin dan posisi masih di atas EMA 90, EMA 21, dan EMA 34. Untuk supportnya di 242 ya, di 242 dan resisten di 262. Ya sebenarnya ini sudah kalau memang terjadi kemungkinan target pertama di 262 ya untuk BGDG. Kalau memang banyak yang akum ya. Ya semoga saja kalau teman-teman mau TP pertama bisa di 262 bagi yang sudah punya. Bagi yang belum punya bisa beli sih di supportnya di 242 ya. Di 242 untuk supportnya. Kita lanjut lagi untuk saham MCOR. Oke, untuk saham MCOR hari ini ditutup di harga 133 dengan persentase 0,0% ya. Jadi memang mendatar. Dan kalau kita lihat di sini memang sideways ya saham MCOR ini. Range harganya ya, pergerakan harganya antara harga 130 hingga 139 ya. Jadi untuk sementara ini resistennya di 139 dan supportnya di 130. Teman-teman bisa perhatikan label hitam di sebelah kanan ini ya untuk support dan resistennya. Jadi kalau kita lihat akumulasi, di sini ada ID, YU, dan EP, distribusi ada CC, GR, dan YP. Rata-rata harganya di 133 ya. Ya, jadi perhatikan ya support dan resistennya. Kita lanjut lagi untuk saham WH.
Oke, untuk saham WH ya. Teman-teman yang memiliki saham WH bisa mohon diperhatikan ya. Di sini ada beberapa area support dan resisten. Tidak usah diperhatikan terlebih dahulu ya. Nanti akan saya jelaskan setelah ini. Kita perhatikan di sini volume hari ini ya, WH cukup kecil dibandingkan kemarin. Stokastik juga sudah saling bertempetan dan di area overbought. Akumulasi hari ini ada YP, EB, dan XC, distribusi ada KK, DR, dan SQ. Untuk rata-rata harganya di 266 ya. Jadi gimana Pak untuk keterusan WH? Ya, apakah besok masih ada potensi untuk saham WH ini? Ya, saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum klik subscribe, bisa segera klik subscribe di bawah ya, dikarenakan banyak manfaat yang teman-teman bisa dapati dari channel ini. Dan jangan lupa untuk join di grup Telegram saya secara gratis ya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Kita lanjut lagi untuk WH tanpa basa-basi ya. Support dan resisten. Untuk sementara ini supportnya di 236. Ya, perhatikan saja. Di 236 untuk saham WH ini ya supportnya. Dan untuk resisten di 264. Pak, bagaimana Pak kalau besok kondisi WH? Ya, kalau saya lihat hari ini volume juga kecil ya. Ya, kemungkinan saja bisa jadi saham WH besok akan menyentuh di harga 236 terlebih dahulu ya. Di area supportnya 236. Nanti kalau banyak yang akumulasi, kemungkinan besar akan menyentuh di 264 kembali ya. Dan kalau ditembus akan menyentuh di 294. Ya, perhatikan saja label hitam di sebelah kanan ini ya, yang mendekati harga closing hari ini ya. Jadi 220 dan 236 untuk area supportnya. Kita lanjut lagi untuk saham BKSW. Oke, untuk saham BKSW bagi teman-teman yang punya ya, terutama yang punya bisa diperhatikan video pembahasan ini. Jadi untuk BKSW hari ini ditutup di harga 224 dengan persentase plus 3,7%. Akumulasi ada YJ, SA, dan FZ, distribusi ada PD, LG, dan YB. Untuk rata-rata harganya di 217 ya untuk saham BKSW. Dan juga di sini kalau kita lihat stokastik antara K dan D sudah mulai bertempetan ya. Volume hari ini cukup kecil. Harga closing sudah di atas EMA 90 namun masih di bawah EMA 34 dan EMA 21 ya. Garis EMA 34 dan EMA 21. Pak, lalu bagaimana keterusan untuk saham BKSW ini? Di sini saya masih belum adanya suatu validasi ya. Karena kan juga volume hari ini cukup kecil dan belum membuatnya higher low ya. Ini masih belum bisa dikatakan higher low. Dan bagi teman-teman yang mau tahu supportnya ya, supportnya di 220 ya. Support pertama di 220 dan kalau ditembus akan berpotensi untuk menuju ke 204 untuk sampai KSW ini ya. Jadi supportnya di 220 dan 204, untuk resistennya sendiri di 257 dan 283. Jadi untuk BKSW teman-teman bisa perhatikan label hitam di sebelah kanan ini. Kita lanjut lagi untuk saham kios. Oke, untuk saham kios bagi teman-teman yang sudah punya saham kios ini ya, teman-teman bisa perhatikan di sini saham kios ditutup di harga 1.160 dengan persentase plus 3,57%. Dan kalau kita lihat yang akumulasi ada YJ, KK, dan CP, distribusi ada PD, CC, dan YU. Untuk rata-rata harganya di 1.130 ya. Dan untuk area supportnya sendiri di sini di 995 ya. Supportnya di 995 dan bagi teman-teman yang sudah punya nanti bisa TP di kisaran 1.200 ya. Di 1.200 bisa TP. Nanti kalau berkelanjutan lagi di 1.330 untuk saham kios ini. Kalau saya lihat saham kios masih berpotensi untuk menyentuh di area ya kurang lebih 1.200 ke atas ya untuk saham kios. Karena kan juga sudah membuat higher low ya atau nilai rendahnya semakin tinggi. Akan tetapi di sini stokastiknya juga sudah mulai crossing ya, jadi perlu dijadikan bahan pertimbangan dari atas ke bawah ya untuk stokastiknya. Kita lanjut lagi untuk saham Idea.
Oke, untuk saham Idea ya, hari ini ditutup di harga min 5,60%. Dan kalau kita lihat yang akumulasi, ada YP, DH, dan JP, distribusi ada CC, XC, dan AT. Untuk rata-rata harganya di 118 yang dimana harga closing hari ini ya. Volume hari ini cukup kecil dan eh, hari ini tidak KRB ya. Hari ini masih ada kesempatan untuk teman-teman menjual tadi. Dan di video sebelumnya sudah saya katakan bahwa kalau teman-teman yang memiliki saham Idea dan memiliki kesempatan untuk exit, bisa segera exit ya. Jadi hari ini kesempatan teman-teman untuk exit sudah mulai dari IPO dibanding ARA ya. ARA lalu besoknya langsung ARB. Jadi untuk Idea kalau teman-teman yang sudah exit ya, bisa dicari saham-saham yang lain yang masih berpotensi. Dan bagi yang belum, dikarenakan baru IPO juga, kita hanya bisa mengandalkan bandarmologi saja ya. Jadi untuk saham Idea apakah masih ada potensi? Di sini gemboknya sudah dibuka ya. Ya semoga saja kalau besok memang candlenya hijau, maka ya eh, bertanda bagus ya teman-teman bisa exit juga. Namun kalau besok hijau dan teman-teman mau entry, saya tidak bisa menjamin dikarenakan belum membuat suatu validasi. Ya, jadi untuk Idea bisa exit terlebih dahulu dan cari saham-saham yang masih berpotensi di luar sana ya. Jadi untuk saham Idea, semoga saja teman-teman bisa exit ya dari saham Idea ini. Kita lanjut lagi untuk saham Kota. Oke, untuk saham Kota ya, teman-teman perhatikan terutama yang mau entry ya, terutama yang mau entry atau eh, yang sudah punya. Hari ini saham Kota ditutup di harga 14,29% ya, plus 14,29%, dan volume hari ini cukup tinggi sekali. Kalau kita lihat yang akumulasi, ada YP, TP, dan BK, distribusi ada CC, MG, dan ZP. Untuk rata-rata harganya di 228. Ya, kita lanjutkan lagi untuk area supportnya tadi di 220, ya supportnya di 220 dan resisten di 268 untuk saham Kota ini. Lalu bagaimana Pak untuk kondisi besok hari Jumat ya? Kalau kita lihat volume hari ini cukup tinggi dan ya kalau menurut saya besok akan menyentuh di 268 dulu ya. Jadi kalau teman-teman yang mau TP bisa di 268. Dan kalau mau buy, sebenarnya di 220 merupakan area supportnya ya. Jadi teman-teman bisa tentukan sendiri untuk manajemennya, bagaimana enaknya. Bisa diperhatikan untuk area support dan resisten di sebelah kanan ini ya. Harganya di sebelah kanan ini yang berlabel hitam. Jadi untuk saham Kota demikian, kita lanjut lagi untuk saham Toys. Oke, jadi untuk saham Toys hari ini ditutup di harga 222. Yang akumulasi ada YP, CP, dan AT, distribusi ada X, C, DH, dan EP. Rata-rata harganya di 224 ya. Dan kalau kita lihat di sini stokastik sudah mulai mendatar dan volume cukup kecil sekali hari ini ya. Ya semoga saja besok TOYS bisa rebound kembali ya. Dan kalau kita lihat sementara ini masih ranging ya, harganya masih ranging di harga 212 ya hingga 236. Jadi untuk area supportnya sendiri di 212 dan resisten di 236. Bila berkelanjutan ya, teman-teman bisa perhatikan label hitam di sebelah kanan ini untuk area support dan resisten. Jadi demikian untuk Toys, kita lanjut lagi untuk saham ITMG. Oke, untuk saham ITMG hari ini ditutup di harga 1.800, maaf 18.250 ya. Jadi untuk ITMG hari ini ditutup di harga 18.250. Maaf ya, saya jarang melihat saham yang di atas 10.000. Kalau kita lihat yang akumulasi ada GW, KK, dan ZP, distribusi ada YU, YP, dan BB. Rata-rata harganya di Rp18.581 ya.
Dan kalau kita lihat posisi masih di atas EMA 90, EMA 34 dan EMA 21, namun stokastik sudah berada di area overbought. Jadi untuk supportnya sendiri untuk saham ITMG ya, supportnya di 17.750 ya. Untuk ITMG perhatikan supportnya di 17.750, untuk resistennya di Rp18.625. Perhatikan saja label hitam di sebelah kanan ini sudah saya buatkan untuk area support dan resisten ya. Jadi berikut untuk ITMG, kita lanjut lagi untuk saham LPKR. Oke, untuk saham LPKR, hari ini ditutup cukup baik di harga 163 ya, dengan persentase plus 5,16%. Kalau kita lihat yang akumulasi ada BK, GR, dan HP, distribusi ada YP, KK, dan YJ. Volume hari ini cukup kecil dibandingkan kemarin ya, mulai dari tanggal 14 September memang LPKR melonjak tinggi dan ya volumenya mulai menyusut kembali. Untuk area support sementara di 151 ya, di sini merupakan area support yang cukup kuat juga bagi LPKR, dan untuk resistennya sendiri di 165 untuk LPKR ya. Saya ulangi lagi, resistennya di 165. Untuk area support dan resisten teman-teman bisa perhatikan di label hitam di sebelah kanan ini ya. Oke, bagi yang belum jelas bisa segera join di grup Telegram saya secara gratis kok ya. Link ada di deskripsi di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Ya, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kita lanjut lagi untuk saham Inco. Oke, untuk saham Inco hari ini ditutup cukup dalam di harga 4.860 ya. Dengan persentase min 2,02%, akumulasi ada CS, YP, dan YU, distribusi ada KZ, CC, dan AU. Rata-rata harganya di 4.998, dan kalau kita lihat volume hari ini cukup tinggi ya, jadi banyak yang melakukan distribusi. Namun di sini harga closing sudah mendekati area supportnya, yang dimana di harga 4.820 ya. Ya, perhatikan label hitam di sebelah kanan ini, supportnya di 4.820 dan resisten di 5.010. Bila ini berkelanjutan akan menempuh di harga 5.150 ya. Perhatikan saja untuk area support dan resisten ini ya, label hitam ini. Jadi untuk Inco kalau saya lihat besok kemungkinan akan menyentuh di area supportnya dulu, dan kalau banyak yang akumulasi akan menyentuh di area resistennya. Jadi untuk saham Inco semoga saja besok bisa rebound ya hari Jumat. Kita lanjut lagi untuk saham Buka. Oke teman-teman, untuk saham Buka ya, hari ini ditutup di harga 855 dengan persentase min 1,72%. Akumulasi hari ini ada AK, KZ, dan DX, distribusi ada CP, YU, dan F dan RF ya. CP, YU, dan RF, dan rata-rata harganya di 870. Sementara ini masih hanya EMA 21 ya, dikarenakan juga baru IPO mulai dari tanggal 6 Agustus. Dan kalau saya lihat harganya masih ranging ya, pergerakannya masih ranging di harga 775 hingga 910. Jadi untuk saham Buka sebenarnya ada beberapa support sih, support yang mendekat ya. Support yang paling mendekati di area sini 845. Ya, jadi untuk area supportnya di 845, dan untuk area resisten terdekatnya di area sini 890 ya. Perhatikan saja label hitam di sebelah kanan ini. Jadi supportnya di 845 dan resisten di 890. Kalau teman-teman yang mau TP bisa di 890 dulu ya untuk saham Buka. Jadi untuk saham Buka demikian, kita lanjut lagi untuk saham BBRI. Untuk saham BBRI ya, hari ini ditutup di harga
3.640 dengan persentase min 0,55%. Kalau kita lihat yang akumulasi ada YU, AZ, dan LG, distribusi ada HD, IN, dan AO. Dan ya kalau kita lihat sendiri ya, di sini ada area support di 3.617, 3.617 dan area resistennya di 3.700. Ya. Jadi teman-teman bisa bulatkan sendiri angkanya dikarenakan saya menggunakan stock bid juga. Namun kalau kita bisa kesimpulkan bahwa supportnya di 3.617 merupakan support yang cukup kuat. Dan bila area ini ditembus, teman-teman bisa loss terlebih dahulu ya. Kalau area ini ditembus ke bawah, teman-teman bisa loss terlebih dahulu, kurang lebihnya 3% ke bawah dari harga ini ya. Dan kalau teman-teman mau TP bisa di 3.700 ya. 3.700 TP pertama dan TP kedua di 3.850. Akumulasi hari ini ada YU, AC, dan LG, distribusi ada HD, IN, dan AO. Rata-rata harganya di 3.628. Jadi untuk BBRI demikian ya, perhatikan saja label hitam di sebelah kanan ini. Kita lanjut lagi untuk saham PTTU. Oke, untuk saham PTTU ya. Sebentar. Hari ini PTTU ditutup dengan posisi ARB di harga 364. Dan memang kemarin sempat akumulasi banyak ya di harga 390 sebagai harga penutupannya. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada CC, DH, dan GR, distribusi ada MG, YP, dan OD. Rata-rata harganya di 382 dan kalau menurut saya sendiri setelah sekian kalinya ARB seperti ini, apakah teman-teman mau masih ingin beli PTTU? Ya, bukannya pom-pom atau apa? Apakah masih teman-teman beli saham seperti ini? Kalau saya tidak akan ya. Sudah jelas-jelas gambarnya seperti ini grafiknya. Atau teman-teman kalau beli hanya berdasarkan tren ya it's okay ya. Jadi kalau beli hari itu jual hari itu it's okay. Namun kalau teman-teman mau investkan ya seperti ini jangan diinvestkan ya. Jadi untuk PTTU kalau teman-teman yang sudah bisa exit segera ya. Kalau tidak harga semakin merosot ke bawah. Ya sementara ini untuk area support dan resisten ya saya hanya bisa menggunakan candle ya untuk area supportnya dikarenakan juga PTTU semakin lama semakin menurun harganya ya. Entah kenapa ini. Ya, sementara area support di 308 dan resisten di 398. Kalau bagi saya sendiri untuk nasihat bagi teman-teman yang memiliki saham PTTU, bisa segera exit ya dari saham seperti ini. Dan kalau yang mau beli, jangan dibeli dulu. Bisa ada saham-saham yang lain di luar sana yang lebih bagus ya. Masih banyak yang berpotensi. Kita lanjut lagi untuk saham oils. Oke, untuk saham oil hari ini ditutup di harga 464 dengan persentase min 6,83%. Kalau kita lihat yang akumulasi, hari ini ada YP, GR, dan PD, distribusi ada MG, CC, dan XC. Rata-rata harganya di 487 dan sudah saya katakan di video sebelumnya, kalau teman-teman memiliki kesempatan untuk exit dari saham oils, Indo Oil Perkasa, teman-teman bisa exit terlebih dahulu. Karena kan apa? Ya, sudah 4 kali ARB ya, padahal baru IPO ya. Mulai dari tanggal 6 September IPO ya, lalu arah ya, 3 kali arah dan besoknya ARB 1 2 3 4 dan hari ini 5. Jadi kalau teman-teman yang bisa exit bisa segera exit dulu ya, cari saham lain di sana. Sebenarnya kalau saya lihat di sini teman-teman bisa exit ya hari ini. Jadi sebenarnya teman-teman hari ini bisa exit, kalau yang sudah exit selamat ya. Kalau yang belum exit, kita lihat besok ya hari Jumat ya untuk saham oils. Kita lanjut lagi untuk saham yellow. Oke, untuk saham yellow hari ini ditutup di harga 480 ya.
Nggak usah terlalu diperhatikan garis-garis yang cukup banyak ini. Nanti akan saya jelaskan juga. Volume hari ini cukup kecil ya, dan posisi masih di atas EMA 90, EMA 34, dan EMA 21 ya. Akumulasi hari ini ada XA, KK, dan AZ, distribusi ada PK, CC, dan AK. Rata-rata harganya di 512 yang dimana sudah di atas harga closing hari ini. Apakah masih ada potensi untuk saham yellow ini ya? Kalau saya lihat sudah beberapa kali naik ya, jadi perlu diperhatikan. Area supportnya di 450 dan resistennya sendiri di 500 ya. Oh iya, saya mau ingatkan bagi teman-teman yang belum klik subscribe, bisa segera klik subscribe channel ini dikarenakan banyak manfaat yang teman-teman akan dapati di channel ini. Serta jangan lupa untuk join di Telegram saya juga ya, secara gratis sudah saya sediakan linknya di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa mengajukan saham-saham yang ingin saya analisakan di YouTube ini ya, melalui grup Telegram. Jadi untuk yellow sendiri bisa diperhatikan untuk area support dan resisten ya, label hitam di sebelah kanan ini. 450 dan 420 untuk supportnya, resisten di 500 dan 520. Kita lanjut lagi untuk saham Budi. Oke, untuk saham Budi, hari ini ditutup di harga 183 dengan persentase 0,0%. Akumulasi hari ini ada XQ, CC, dan AT, distribusi ada PD, YP, dan XC. Rata-rata harganya di 184 ya, yang dimana kurang lebihnya harga closing hari ini. Dan teman-teman perlu perhatikan di sini stokastik sudah mulai bertempetan ya. Ya, bisa jadi nanti crossing atau dead cross. Dan kalau kita lihat supportnya, ya support sementara di 173 garis ini dan resisten di 196. Ya, resisten di 196. Teman-teman bisa perhatikan label hitam di sebelah kanan ini untuk area support dan resisten dari saham Budi ini ya. Jadi begitu untuk saham Budi, kita lanjut lagi untuk saham True. Oke, untuk saham True hari ini arah lagi ya teman-teman ya. Untuk saham True hari ini arah lagi, volume cukup tinggi sekali. Akumulasi ada LG, EP, dan ZP, distribusi ada YP, OD, dan GR. Rata-rata harganya di 316 ya untuk saham True. Kita lanjut lagi untuk technical analisanya. Untuk resistennya ya untuk saham True, resistennya di 346. Namun teman-teman perlu perhatikan di sini ada gap yang cukup besar juga ya. Ada gap yang cukup besar juga di saham True. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya saham True bisa TP ya, nanti di 346 dulu di area resistennya. Namun kalau yang mau entry ya bisa lihat dulu kondisinya ya. Bisa lihat dulu di saham True ini. Bagi teman-teman yang belum punya grup Telegram dan belum subscribe channel ini bisa segera subscribe dan jangan lupa untuk join di Telegram saya ya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi ya. Kolom deskripsi. Kita akan berdiskusi bersama di grup Telegram saya ya mengenai saham seperti True ini ya. Jadi untuk support dan resisten teman-teman bisa perhatikan di label hitam di sebelah kanan ini ya. Kita lanjut lagi untuk saham Mina. Oke, untuk saham Mina hari ini ditutup di harga 55 dengan persentase plus 10%. Akumulasi hari ini ada CC, XC, dan IF, distribusi ada MG, AT, dan KK. Rata-rata harganya di 57 ya untuk saham Mina ini. Dan kalau kita lihat volume hari ini cukup tinggi, namun ya ada tapinya. Hari ini sempat arah ya, kalau nggak salah Samina sempat arah dan hari closingnya dibanting turun ya. Closingnya dibanding 15% di sesi 2. Saya lihat sendiri untuk Samina ini. Jadi kalau saran saya bagi teman-teman yang sudah punya Samina bisa segera exit dulu ya di Samina dikarenakan juga sudah di bawah area support ya. Harga closing hari ini sudah di bawah area support ya. Selamatkan modal terlebih dahulu, modal adalah priority dan jangan sampai nanti kesangkut di harga 50 ini ya. Ya. Jangan kesangkut di harga 50 ini seperti
bulan ini ya, 2020 ya. Jadi untuk saham Mina demikian. Kita lanjut lagi untuk saham mesin. Oke, untuk saham mesin tadi sudah saya lihat di grup Telegram saya ya. Ada beberapa para member atau teman-teman kita yang menanyakan mengenai saham ini. Jadi untuk saham mesin sendiri mulai dari tanggal 15 September kemarin sudah mulai crossing ya stokastiknya, dan volume hari ini cukup kecil, dan harga hari ini ditutup di 510 dengan persentase min 1,9%. Akumulasi ada YP, CC, dan DH. Distribusi ada KK, SQ, dan NI. Rata-rata harganya di 514 ya untuk saham mesin ini. Dan sementara ini support di 500 dan resisten di 535 ya. Untuk yang berkelanjutan support dan resisten, teman-teman bisa perhatikan label hitam di sebelah kanan ini sudah saya beri tanda ya. Dan kalau saya lihat untuk saham mesin sementara ini harganya ranging dulu di area 500 hingga 535. Nanti kalau teman-temannya mau TP, bisa di 575 ya untuk saham mesin ini. Namun kalau harga mesin sudah closing di bawah 500 perak ini ya, teman-teman bisa hati-hati ya. Jadi untuk saham mesin, teman-teman perhatikan saja label ini. Kita lanjut lagi untuk saham terakhir kita, ada saham real. Oke, untuk saham real ya, hari ini ditutup dengan posisi ARB ya. Setelah beberapa hari kita bisa mendapatkan cuan, dan hari ini ditutup dengan posisi ARB juga. Di harga 120 ya. Volume hari ini cukup kecil, dan kalau kita lihat akumulasi, hari ini ada KK, CC, dan PT, distribusi ada YP, ZP, dan DP. Di sini harga real sudah menembus area supportnya, yang dimana area supportnya sebenarnya di 122, dan 122 sekarang menjadi area resistennya. Untuk area support selanjutnya di 112 ya, jadi teman-teman perlu perhatikan, kalau besok masih banyak yang distribusi, kemungkinan besar real akan dibawa ke harga 112 ya. Kalau saran saya teman-teman bisa exit saja dari saham real ini ya. Bisa exit dulu dari saham real. Oke. Dan untuk resistennya sekarang di 122, dan kalau berkelanjutan yang banyak akumulasi ya, banyak yang akumulasi besok, kemungkinan akan menyentuh di 137. Ya, jadi untuk saham real demikian. Kalau yang mau exit bisa segera exit. Perhatikan untuk area support dan resisten, label hitam di sebelah kanan ini. Jadi untuk saham real demikian ya. Oke, teman-teman yang sudah mendengarkan video ini ya, pembahasan mengenai saham-saham yang telah diajukan di grup Telegram. Terima kasih telah mendengarkannya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk klik subscribe channel ini, dukung channel ini hingga bisa bermanfaat bagi banyak orang lagi ya. Dan jangan lupa untuk join di grup Telegram saya, sudah saya sediakan linknya di kolom deskripsi. Oke, saya Mercang dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Goodbye.